dilantiknya Donald Trump dan juga pemerintahan yang baru ini? Ya, dari sisi siklus tahunan gitu ya, memang biasanya sih dalam 20 tahun terakhir, Januari sampai dengan Maret itu potensi pasar keuangan untuk naik ya, IHSG termasuk. Tidak akan menarik ya di... Ya, karena ada waktu 12 bulan untuk meracik portofolio. Jadi kalau di akhir tahun itu koreksi lebih karena profit taking, cut loss menjelang akhir tahun. Kalau sekarang kan meracik ulang portofolio di awal tahun untuk 12 bulan ke depan. Jadi beberapa saham yang misalnya terkoreksi dalam di akhir tahun lalu berpotensi kembali menguat karena beberapa di antaranya sudah lebih rendah dibanding nilai intrinsiknya gitu. Kalau kita lihat kemarin dan hari ini positif itu tercermin dari beberapa saham-saham yang berkapitalisasi besar yang positif ya. Kemudian mungkin kita harus lebih waspada dibanding sebelumnya karena volatilitasnya terutama dari sisi geopolitik, kebijakan yang disruptif itu juga bisa mengurangi pasar. Tapi pada saat yang sama banyak potensi yang bisa kita lihat untuk dimasukkan ke dalam keranjang portofolio. Bedanya barangkali selain pendekatan top down dari sektoral, kita juga bisa melihat dari bottom up. Jadi secara individual kita bisa melihat beberapa saham yang memang di tengah katakanlah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global itu bisa memberikan potensi yang lebih positif dibandingkan saham dan sektor yang lainnya. Baik, lalu terkait dengan peluang terjadinya atau terciptanya capital inflow, bagaimana Anda melihat untuk di kuartal pertama saja di tahun 2025 ini? Sepanjang rupiahnya stabil gitu ya, kan tadi entry-nya adalah nilai tukar. Kalau rupiah stabil antara 16.2, mungkin 16.3, tapi range-nya kalau kita melihat tahun ini bisa antara 15.700 ke 16.300, itu ada potensi karena potensi inflow masuk karena EPS growth kita masih menunjukkan sekitar 8%, dan kalau di kuartal 3 GDP itu 4,9, kemudian di kuartal 4 katakanlah ada kenaikan ke 5%, dan kemudian di kuartal 1 tahun ini karena ada lebaran dan lain-lain bisa lebih tinggi sehingga trennya naik, itu akan merubah persepsi gitu ya. Karena kan pasar digerakkan oleh antara lain persepsi. Sepanjang trennya dah naik, itu bisa ada inflow masuk asing ke Indonesia karena kembali Indonesia salah satu pasar yang masih memberikan GDP growth yang relatif stabil sekitar 5%, kemudian kebijakannya juga sangat makro prudent gitu ya, dan masih ada potensi pertumbuhan di beberapa sektor yang menjadi sektor unggulan di pasar. Baik, lalu terkait dengan rencana OJK dan BI yang akan memperkuat aturan atau akan memperketat aturan IPO dan juga listing di BI, ini imbas kalau kita lihat banyaknya begitu ya emiten yang masuk ke daftar potential forced delisting. Menurut Anda sendiri, kalau dari manajer investasi, tanggapan terkait dengan juga BI yang akan memperketat aturan-aturan ini seperti apa? Sangat positif ya tanggapannya, responnya, karena berarti kualitas dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa akan lebih baik gitu. Sebetulnya sampai saat ini pun para manajer investasi di Indonesia, terutama institusi seperti kami, itu ada kriteria tertentu yang menjadi patokan dalam hal kita berpartisipasi di IPO gitu. Misalnya minimal market cap-nya, kemudian free float-nya, valuasi tentunya. Jadi tidak semua IPO yang ditawarkan kepada masyarakat juga kita bisa ambil gitu. Baik, lalu selanjutnya sektor-sektor yang menjadi pilihan dari manajer investasi untuk perdagangan di tahun 2025, sektor-sektor apa saja yang akan menarik? Ya, kembali kita melihat global cyclical seperti precious metal ya, kemudian batu bara, itu termasuk yang akan melanjutkan kenaikannya dari tahun lalu ke sekarang. Kemudian yang defensif seperti healthcare, consumer staples, kemudian beberapa sektor lainnya yang mungkin sudah terkoreksi dalam tahun lalu ya. Perbankan sebenarnya equal weight ya, market weight, tapi menurut kami ada bisa potensi perbaikan dan kenaikan harga rebound dari koreksi terdalam di tahun lalu. Baik, tapi kalau kita lihat perbankan saat ini berada di koreksi ya, maksudnya sektor finansial nih koreksinya 0,52%. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari awal tahun kemarin sih masih positif ya. Saya rasa di kuartal pertama mungkin masih flat sampai nanti terlihat ada pertumbuhan di EPS-nya, tapi nanti sejalan dengan stabilitas rupiah dan
mungkin batas akhir dari kenaikan dolar indeks, kita bisa melihat fund flow itu ke saham-saham yang memang sangat liquid ya, dalam hal yang berkapitalisasi besar, diantaranya mungkin secara selektif di perbankan gitu ya. Selain tadi sektor global cyclical di sektor energi, kemudian di renewables. Baik, lalu sektor-sektor yang sebaiknya dihindari di awal tahun di 2025 ini seperti Kalau dolarnya tetap menguat, tentunya yang punya utang dolar banyak gitu ya, yang balance-nya kurang sehat itu dihindari. Jadi pilihan lebih ke perusahaan-perusahaan yang sehat, yang punya cash flow cukup baik, tata kelola juga baik, tata kelola usaha baik, dan pertumbuhan usaha cukup baik gitu. Baik, lalu terkait dengan reksadana sendiri, Anda sendiri melihatnya untuk peluang reksadana begitu ya untuk saat ini seperti apa? Kalau saya rasa kalau yang paling stabil saat ini memang di pasar uang, tapi kalau dari probabilitas gitu ya, kita melihat sekitar 55% itu peluang equity untuk membaik itu cukup besar, sehingga alokasi aset bagi mereka yang balance itu bisa 50% di fixed income, pasar uang dan bonds, 50% di equity. Tapi bagi mereka yang lebih ke moderat dan agresif bisa mungkin antara 60-70% di equity. Baik, kalau pasar uang equity sendiri, Anda sendiri melihatnya prospeknya ini masih akan terus berlanjut cantik di sepanjang tahun atau mungkin akan ada sentimen-sentimen lain yang akan mempengaruhi artinya appetite dari para investor atau para pelaku pasar sendiri untuk saat ini? Kalau untuk equity, kuartal pertama kami perkirakan tetap positif ya, mungkin nanti ada tiap kuartal tentunya ada naik turun, tapi sampai dengan akhir tahun kalau baseline kami indeks IHSG bisa mencapai 8.090, 8.100 lah gitu. Kalau bear skenario di sekitar 7.800, sementara kalau bullish misalnya ternyata yang dikhawatirkan tidak terjadi bisa ke 8.400, tapi baseline-nya di sekitar 8.100 yang mencerminkan sekitar 14% dari awal tahun.